Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Firda Idrus dalam berita terkini. Saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Berita pertama yaitu kenaikan UKT 2024. Melambungnya besaran uang kuliah tunggal memicu kritik tajam dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri. Kenaikan uang kuliah tunggal baru-baru ini oleh Kemendikbudristek memicu keresahan di kalangan orang tua dan mahasiswa. Banyak keluarga kewalahan menghadapi biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal dan merasa tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi akibat kenaikan uang kuliah tunggal. Bagaimana pendapat mahasiswa, orang tua, siswa dan mahasiswa baru tentang kenaikan UKT yang semakin menjelek ini? Untuk informasi jelasnya akan disampaikan langsung oleh reporter di lokasi. Bagaimana tanggapan mereka terkait dengan kenaikan UKT? Saya sudah terhubung dengan reporter 1, 2, dan 3 yang sudah bersama dengan mahasiswa. Wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya sudah berada di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini mengenai dengan isu terkait dengan kenaikan uang kuliah tunggal, saya akan mewawancarai di sini beberapa informan yang akan kita temukan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ayo ikuti saya terus mengenai dengan kondisi bagaimana pandangan mahasiswa di Universitas Hairun terkait dengan UKT hari ini. Ya, saya sudah menemukan ya dua informan. Boleh kenalan kan? Halo, dengan nama siapa? Sukma. Oke, dengan siapa? Restini. Oke, Sukma dan Restini ya. Baik, ini di sini saya ingin bertanya tentang pasti kalian juga sebagai mahasiswa tidak luput dengan isu-isu terkait dengan UKT nih. Jadi saya mau meminta pandangan kakak mengenai dengan kemungkinan ya di 2025 ke depan akan terjadi kenaikan UKT. Bagaimana pandangan dari kakak mahasiswa nih terkait dengan isu ini? Kenaikan UKT ya. Ini teman-teman memang tidak rasional sekali sih kalau sebagai kalian mahasiswa, apalagi bagi saya kan punya adik yang mau masuk nih ya, sampai kata contoh bidik misi tuh, contoh kalau bidik misi kalau bayar UKT kan mahal lagi tuh. Jadi ya resah juga kalau kenaikan UKT lagi. Memang tidak untuk misalnya untuk semua itu memang tidak masalah, tapi yang dari belakang nih, generasi dari belakang yang mau melanjutkan kuliah takutnya nanti tuh dong minder mau masuk kuliah lagi gitu karena berpikir biaya UKT-nya mahal. Ya, makasih ya kak. Harganya kak ini ya. Ya boleh ini. Kalau kakak sendiri punya adik tidak untuk mau melanjutkan di bangku perkuliahan, kalau apakah ada resah ya, maksudnya kakak ini bisa dalam kenaikan UKT itu ada sedikit apa ya namanya teriris atau apa dengan isu-isu terkait kenaikan UKT ini? Kalau adik saya kan mau masuk nih, jadi dia bilang kalau UKT naik pasti dia tidak akan kuliah. Dan di situ saya bilang nanti di saat kuliah nih bisa pemilihan. Saya konfirmasi sama rektorat Rekomendasi iya. UKT. Tapi dia bilang kan UKT ini sangat naik nih. Kalau daftar sampai K8 kan lebih naik lagi. Dan di situ adik saya itu sudah kayak mau menyerah gitu terkait sama kenaikan UKT. Baik ya, mungkin iya sih sebagai mahasiswa resah ya dengan isu terkait kenaikan UKT karena ini kan menunjang ya bagaimana kita menuntut ilmu ke depannya untuk melanjutkan studi kita, kan ini kan memang bangku yang memang potensi untuk kita. Jadi kalau dari teman-teman sendiri nih, kalau untuk solusinya atau dari keresahan teman-teman, apa sih solusi untuk pemerintah saat ini untuk bagaimana tidak menaikkan UKT? Karena kan terkait dengan ini kita mendengar isu bahwa masih ditunda bukan dibatalkan. Maka di sini kalau tanggapan kakak solusinya dari pemerintah, kalau dari keresahan kakak berdua memiliki adik ya yang memang terkait dengan mau pengen kuliah namun terhalang oleh ekonomi, ini yang terjadi. Kalau menurut dari pemerintah seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau mereka itu menaik UKT kan pasti kan ada kayak banyak mahasiswa lain kan kayak tertekan gitu kan. Kalau bagi saya mereka itu harus menghapus itu kenaikan UKT itu sih. Kalau dari kakak sendiri? Saya tuh pertama dari
Kemendikbud ya itu harus bisa di apa, kalau bisa itu turun ke sekolah-sekolah yang tergolong 3T itu. Jadi apalagi di kampus-kampus ya sekarang tuh, jangan dulu langsung menaikkan UKT secara sepihak. Harus apa namanya, dari itu pihak-pihak yang berwenang tentang hal ini tuh harus bisa mencari tahu dulu informasi tentang kampus-kampus yang nantinya jika kenaikan UKT itu kampus itu dia terdampak atau tidak, mahasiswanya itu bagaimana, kondisi ekonomi di wilayah itu tuh bagaimana. Iya, terima kasih ya Kak mengenai dengan terkait pandangan Kakak dan solusi juga untuk pemerintah. Tadi saya sudah menangkap ya. Terima kasih ya Kak. Boleh. Sama. Terima kasih. Ya, baik teman-teman sekalian, saya sudah meliput ya beberapa berita mengenai dengan UKT yang dimana tadi sudah 2 informan yang memberikan pandangan mereka tentang bagaimana mirisnya mereka ya tentang UKT hari ini, karena mereka juga memiliki adik-adik dan solusi dari mereka untuk UKT itu bisa diturun atau boleh perlu dihapus. Mungkin itu saja liputan hari ini mengenai dengan pandangan teman-teman tentang kenaikan UKT. Saya kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih. Kita akan beralih ke orang tua mahasiswa. Sudah ada reporter Rahayu di sana. Apa pendapat dari mereka tentang kenaikan UKT? Silakan reporter Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahayu Faturba sebagai reporter 2. Ya baik, saat ini saya sedang berada di salah satu depan kampus Universitas Khairul Ternate yang di sini akan meliput tentang bagaimana keresahan orang tua yang mengetahui tentang kenaikan UKT yang saat ini sedang miris diperbincangkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa. Jadi di sini saya sudah berada di sedang berada dengan salah satu informan yang akan saya wawancarai saat ini. Ya baik Ibu, halo Ibu. Ya, ini ya, perkenalkan Ibu, namanya Ibu siapa? Ibu Ani dari Surabaya, datang ke Ternate. Ya, ini dengan Ibu Ani dari Surabaya. Ya Ibu Ani, permisi Ibu, apakah Ibu mempunyai anak yang akan Punya banyak pengen, tapi uangnya nih nggak ada. Kalau Pak Prabowo ntar presidennya mendukung sih gak apa-apa, ntar saya masukkan kuliah semuanya. Ya, jadi apakah Ibu mengetahui tentang apa nih berita hangat yang sedang dibincangkan mengenai tentang kenaikan UKT yang dinaikkan oleh Menteri Pendidikan saat ini? Oh, saya nggak tahu. Kalau tahu saya suruh ingin menurunkan, karena kita ini orang ekonomi, orang tua nggak ada pas-pasan. Buat bayar kontrak, buat bayar ini itu, biaya dapur, biaya apa, tolong jangan dinaikkan. Ya. Ibu mengatakan bahwa jangan menaikkan harga UKT untuk mahasiswa baru karena dengan keresahan krisis ekonomi yang saat ini sedang Masih mirisnya. Tiris-tirisnya. Ntar kalau ekonomi udah ini ya nggak masalah, tapi tolong sekarang jangan dulu. Gitu. Jadi Ibu, bagaimana pendapat dan juga keresahan Ibu mengenai tentang kenaikan UKT yang akan dinaikkan untuk mahasiswa baru di tahun 2005 yang akan datang? Ya merasa risah juga sih, karena kita kan tak ada nggak punya gitu. Tapi tolong jangan dulu, ntar kalau misalnya ini baru dibicarakan deh gitu. Kita juga nggak sayang untuk biayain anak. Seandainya kita punya duit banyak, dinaikin nggak apa-apa, tapi kalau sekarang tolong jangan dulu, karena ekonomi ini masih ada kayak masih bergetar. Kita pas-pasan hidup. Semuanya orang. Bagi orang yang kaya raya nggak masalah, bagi orang yang nggak punya ya keberatan juga toh. Kalau orang kaya sudah apa, kalau orang nggak punya ini merasakan misalnya kita perdagangan, pertanian, apa semuanya. Ya mudah-mudahan tolong ke Pak Prabowo, kan kita sudah mendukung Pak Prabowo ini sudah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya jadi. Nah sekarang sudah jadi ya alhamdulillah. Tolonglah anak-anak ini kuliah ini tolong jangan dinaikkan masalah ini gaji toh. Ya, UKT-nya. Gitu. Karena sekarang Pak Presiden ini udah jadi, mohon tolong diringankan anak-anak sekolah ini, karena Pak Prabowo kan sudah kita dukung ini udah 4 tahun lalu sudah kita dukung, sekarang udah jadi ya alhamdulillah. Tolong, kasihan anak-anak ini, kita sebagai orang tua ini nggak mampu. Ya baik, terima kasih Bu atas pendapat dan juga jawaban dari Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama ya. Ya baik pemirsa,
ibu yang tadi saya wawancarai adalah Ibu Ani yang beliau merupakan bukan orang asal dari Ternate, tapi beliau juga memiliki anak yang ingin melanjutkan kuliah. Namun karena krisis ekonomi yang begitu drastis sekarang ini, beliau menjawab bahwa jangan sampai adanya kenaikan harga UKT, karena di mana uang yang begitu sulit dicari dan juga mungkin karena faktor harga pendapatan dan juga usaha yang memang mereka sedang jalankan sekarang ini mungkin mendapatkan banyak tantangan dan juga hambatan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada liputan hari ini. Saya kembalikan kepada studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Putra. Di sini saya sebagai reporter ketiga. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Al-Irun. Saya akan menanyakan sedikit tanggapan-tanggapan tentang kenaikan UKT yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Halo, assalamualaikum kakak, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Abdillah. Oke, baik, terima kasih kak. Di sini saya akan sedikit menanyakan tentang ini UKT yang sedang hangat diperbincangkan karena ada kenaikan, tapi belum diterapkan di 2024 tapi nanti di 2025. Bagaimana tanggapan kakak tentang hal itu yang apakah itu pantas wajib untuk dinaikkan? Menurut kakak bagaimana? Iya, terkait dengan biaya uang tunggal ini berdampak langsung terhadap masyarakat tidak mampu. Nah, apa yang berpengaruh terhadap masalah ini ketika Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ketika menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini menjadi satu problem besar bagi akses pendidikan yang itu berdampak langsung di mahasiswa yang tidak mampu. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini sudah jelas sudah direspon oleh Kementerian yang jelas undang-undang ini tidak ada penerapan di tahun 2024 itu sendiri. Problem masalah daripada biaya uang tunggal ini, faktor yang paling mempengaruhi adalah masalah neoliberalisme pendidikan. Apa itu neoliberalisme pendidikan? Neoliberalisme pendidikan itu adalah salah satu pasar bebas yang itu seluruh masuk pada sektor pendidikan. Nah, neoliberalisme ini dia termasuk pada sektor pendidikan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah biaya uang tunggal itu naik. Masalah ini sudah menjadi satu problematika mendasar. Kenapa? Karena akses pendidikan formal itu menjadi satu hambatan. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara harus punya tanggung jawab terpenting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun lagi-lagi akses pendidikan formal ini karena biaya tunggal ini secara pribadi bagi saya adalah satu problematik. Olehnya itu perlu ada saran yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan masalah ini. Saya harap di tahun 2025 lagi maupun seterusnya sampai kita masuk pada generasi emas, kita menuju tahun 2045 sebagai ekonomi program negara besar, negara yang negara Indonesia
satu kebijakan terkait dengan tahun 2045 yang kita kenal dengan emas itu, barangkali di sektor pendidikan ini sangat penting. Olehnya itu ada beberapa problem itu, masalahnya saya tidak setuju terkait dengan kenaikan uang tunggal tersebut. Mungkin begitu. Terima kasih Kak atas tanggapannya Kakak. Baik, itulah tanggapan dari salah satu mahasiswa yang mengatakan dia juga tidak menyetujui akan kenaikan UKT karena menurutnya dengan menaikkan uang UKT akan mempersulit masyarakat untuk mengakses pendidikan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari lokasi saya. Saya kembalikan ke studio. Kembali lagi dengan saya Najwa Abdul Haris. Nah, di sini saya sedang bersama dengan informan saya dan ia merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Khairul Ternate. Langsung saja. Baik, Kak, boleh diperkenalkan namanya dulu? Ya. Kenalkan, nama saya Nur Syafudri Abdul Latif. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya semester 6. Ya, baik. Kak, boleh saya bertanya-tanya mengenai dengan pembayaran UKT karena Kakak merupakan mahasiswa salah satu yang tidak mendapatkan bidik misi. Nah, baik, langsung saja saya ke pertanyaannya. Baik, langsung saja saya bertanya, bagaimana pengalaman Kakak dalam membayar UKT? Apakah ada kendala yang Kakak hadapi? Ya, baik, terima kasih. Terutama kendala yang dihadapi dalam membayar UKT itu tentunya ada, karena dilihat dari sisi ekonomi orang tua kita. Apalagi saya di sini mendapatkan UKT itu K5, yang paling besar, yang dimana uang pembayarannya itu sangat cukup tinggi kalau menurut saya. Walaupun orang tua saya, bapak saya itu PNS, tapi dilihat lagi apakah PNS-nya itu tidak ada kredit atau ada kredit. Itu kalau orang tua saya pribadi sudah berkredit. Oleh karena itu pendapatannya itu sangat, apalagi sangat belum mencukupi begitu kalau dengan UKT yang K5. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, menurut Kakak, apakah pembayaran UKT yang berjumlah besar itu, yang dimana K5 itu sebanding tidak dengan fasilitas yang diberikan oleh universitas? Nah, kalau menurut saya berbanding atau tidak, sebanding atau tidak, menurut saya dia di tengah-tengah. Kalau bilang sebanding, ya cukuplah sebanding, apalagi universitas kita ini universitas yang sudah negeri, otomatis dengan angka yang besar, wajar saja jika UKT kita itu di angka yang tinggi karena universitas kita ini sudah negeri. Kalau fasilitasnya mungkin ada fasilitas yang misalnya ruangannya belum ber-AC, tapi sekarang tuh alhamdulillahnya sudah pasang AC. Jadi misalnya kalau ada mata kuliah yang siang, kita sudah tidak kepanasan lagi. Kalau lalu itu saya semester 3 kalau tidak salah, itu ada ruangan yang tidak ber-AC. Oleh karena itu kita saat belajar itu kita kepanasan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda merasa sistem pembayaran UKT ini yang ada di universitas ini itu sudah adil? Iya. Kalau menurut saya itu kembali lagi ya. Menurut saya itu belum adil karena waktu lalu saya mendaftar itu saya sudah mengajukan surat penurunan UKT. Iya, saya sempat mendaftar penurunan UKT dengan alasan yang bla bla bla. Saya juga sempat menaruh alasan tentang ekonomi keluarga saya, yang bapak saya walaupun PNS, beliau sudah kredit, baru anaknya juga masih 4 yang disekolahkan. Jadi kalau menurut saya itu seharusnya dari pihak kampus harus melihat apa keluhan-keluhan yang mahasiswanya sampaikan. Waktu itu kalau seingat saya itu saya sampaikan melalui
pengajuan penurunan UKT, namun saya tidak diturunkan UKT-nya, saya tetap di K5. Itu saja. Iya baik, terima kasih kepada Kak Pusri yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi informan kami dalam dalam masih belum dapat diskusi gitu. Ya, terima kasih. Sama. Iya baik, itu saja informasi yang saya dapatkan dari salah satu mahasiswa Universitas Hairun yang salah satunya juga tidak mendapatkan bidik misi. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Intan Masugi. Di sini saya sudah bersama informan yang termasuk mahasiswa baru. Baik, di sini masuk ke pertanyaan, tapi di sini ada perkenalkan dulu nama dan asal dari mana. Perkenalkan, nama saya Rujia Hussein, asal saya dari Bacan, lebih tepatnya Indari, Bacan Indari. Baik, Ade, di sini masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ade pertama kali masuk kuliah? Pastinya pertama yang harus disiapkan mental, yang kedua bersosialisasi dengan banyak orang, dan juga harus dipersiapkan itu tentang pola pikir. Baik, yang pertanyaan kedua, apa yang harus dipertimbangkan jika ingin kuliah? Pertama, biaya, karena sekarang biaya UKT lagi mahal. Yang kedua, jurusan. Itu saja. Baik, di sini pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan di perkuliahan? Pastinya belajar, berorganisasi, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan selain di dalam kelas, juga ikut kegiatan di luar kelas. Baik, ke pertanyaan terakhir, kesulitan apa yang Ade hadapi saat kuliah? Pastinya tentang cara bergaul, karena bergaul membuat kita terpilih-pilih, harus pandai-pandai memilih pergaulan. Karena kalau kita salah memilih pergaulan, maka kita tersesat di jalan yang salah atau tidak fokus pada tujuan pertama kita untuk kuliah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Itulah pendapat dari mahasiswa, calon mahasiswa baru, orang tua dan siswa tentang isu kenaikan UKT 2024. Apakah kebijakan ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia? Pemirsa, saya akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam berita terkini.